Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 13 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 16 saham rekomen dari Telegram, serta seperti biasa akan saya bahas IHSG-nya dulu. Baik, kita langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di level 7.318,02. Dia positif 63,55 poin, serta perubahan harga positif 0,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Nah, ini seperti kemarin ini ya, sehari di bawah volume MA. Tetapi yang menarik, bandar asing terus masuk di IHSG kita, bahkan lebih besar. 1,2 T hari ini ya tercatat. Baik, secara teknikal, dia berhasil break resisten di 7290. Ya, ini harusnya bagus banget. Dan harusnya bisa nguji ini nih 7352. Ya, 7352 ini all time high-nya sebelumnya ya. High-nya 7355. Nah, 7355 ini harusnya bisa di hit. Kalau itu bisa diuji, itu cakep. Apalagi kalau dia jebol, wah itu bagus banget sih. Itu. Ya, kalau saya sih optimis, makanya ya, optimis akhir tahun ini OTW 8.000. Ya, OTW 8.000 akhir tahun. Mudah-mudahan. Oke, tapi memang ini perjalanan belum dimulai. Kalau saya lihat ya, belum dimulai. Masih butuh beberapa candle lagi untuk positif dia bisa rally naik. Oke, September ini biasanya merah. Tapi yang saya sampaikan sebelumnya, saya udah pernah ngomong dari lama, IHSG kita ini mulai di luar kebiasaan. Ya, Maret yang harusnya udah merah malah naik rally, ya kan nih. Nah, di sini Mei baru turun. Nah, di sini Juli itu harusnya merah, Agustus merah, ini malah naik dan sideways. Nah, jadi mungkin nanti ini mau dibuat rally naik ya, IHSG kita sampai akhir tahun. Ya, jadi makanya udah dari bulan-bulan sekarang udah mulai rally naik. Seperti itu. Tapi ya tetap ya, money management, terus resikonya tetap dibatasin. Ya, walaupun hari ini IHSG kita hijau, ini kita udah cuan masih macam-macam ya. ASI udah TP3, Inco TP3, Antam cuan, terus apa lagi? ADMR TP3, wah, udah cuan udah banyak. CTRA baru tadi pagi saya rekom breakout cuan juga. Ya, terus PTPP kita kira cuan juga. Kita cut loss apa ya kemarin? ABA ya, ABA sempat cut loss, sekarang masuk lagi ya di area bahaya ya. Terus Friend juga kritis, tapi ya 1-2 saham lah. Tapi mudah-mudahan banyakan yang cuannya. Oke, kita masih yang ketahan nih saham-saham tekno belum jalan, memang harus gantian. Ini kalau tekno ikut jalan, tadi ya Bumi juga jalan, wah ini udah sehari bisa 1,5%, 2% mungkin IHSG kita. Ya, tapi kayaknya nggak dibuat seperti itu ya, makanya ganti-gantian. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu ya, IHSG kita ini masih oke, tetapi ingat ya, ada gap-gap ini ya tetap harus waspada. Jadi manfaatin begitu dia kelihatan drop, entah mau entry atau mau cut loss, ya pilihan Bapak Ibu. Yang jelas kalau IHSG lagi oke, manfaatin untuk taking profit kalau saya. Ya, seperti itu ya untuk IHSG. Kita langsung ke saham pertama, ada BBYB. BBYB ditutup di harga 1140 dan perubahan harga positif 6,05%. Kalau kita lihat dari volume, dia bagus hari ini di atas volume MA. Bandar lokal masih jualan, bandar asing masuk lagi hari ini. Nah, kalau kita lihat BBYB di small akumulasi, yang beli AZAKAFIN, yang jualan SQCC PGYP. Ya, ini menarik. Ya, jadi teman-teman ini screeningnya sebenarnya udah bagus. Ya, BBB ini menarik, dia membeli di support. Terus hari ini bikin candle hijau. Nah, ini potensi menguji 1180-annya lagi. Ya, bisa sampai ke 1200 lah.
Untuk indikator sendiri ya ini lagi padat ya, di sini lagi padat untuk MA-nya dan MA 20 dan 60. Nah, ini siapa tahu nanti nguji MA 20 begitu kuat ya langsung lari lagi ke atas. Seperti itu ya. BBB lanjut, selanjutnya ada ITMA. ITMA ditutup di harga 1170 dan perubahan harga minus 2,09%. Kalau kita lihat dari volume dia menipis, bandar lokal jualan, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat ITMA ini dia di normal distribusi, yang jualan IN, II, PDLG, yang beli AZTP, DRJP. Ya, IN ini jualan deras, yang nampung kecil-kecil. Baik, ITMA sendiri dia retest support ya, yang sekarang jadi support retest 1100 dan retest 1170 ini ya. Kalau ini kuat dia potensi lanjut ke 1390-nya seperti itu. Apakah bisa? Ya harusnya masih bisa ya, karena di sini dia akumulasi cukup bagus dan belum kelihatan jualannya. Jadi ya follow the trend ya, follow the trend seperti itu. Untuk ITMA batasnya 1100 ini ya, biar nggak terlalu jauh. Lanjut, selanjutnya ada AHAP. AHAP ditutup di harga 123 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal. Oh, ini dia, ini ya. Bandar lokalnya masih seperti sebelumnya nih ya, jadi belum kelihatan sebenarnya. Bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat AHAP netral, yang beli AZIF PDDH, yang jualan LG MU YPGR. Oke, AHAP ini saya juga udah sampaikan kemarin. Ya, hati-hati double top. Oke. Ini dia lagi di neckline. Kalau dia sampai jebol di 118 ya, 118 dia jebol. Nah, ini AHAP bisa bahaya. Bisa lanjut turun sesuai target penurunan. Oke. Dan ini ya cukup dalam kalau target penurunannya. Nih, sampai ke sini 71 lagi. Gitu. Ya, jadi ini ada support di 118 atau minimal dia patah di 116 ini mantul baru oke. Ya, untuk AHAP. Lanjut, selanjutnya ada tren ditutup di harga 362 dan perubahan harga positif 8,38%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini bagus banget. Bandar lokal kemarin masuk, bandar asing ini masuknya lebih mantap. Oke, kalau kita lihat tren ini di hari ini justru di small distribusi, yang jualan SQ, YP, AO, BKK, yang beli BK, PD, CCNI. Ya, ini BK akumulasi bagus banget. Ya, tren ini kemarin sempat cut loss sih kita ya. Kemarin batasin resiko memang tipis aja, break takutnya balik ke bawah, ternyata ya dia rounding. Ya, rounding. Dan sekarang breakout lagi. Ya, breakout lagi. Targetnya ini bisa ke 380. Nah, ini ada resisten di 372. Nah, nanti mungkin muji di situ. Kalau mau beli gimana? Ya ini mau spekulasi buy dulu besok langsung bisa, tapi nanti beli di bawah. Ya, siapin rounding lagi di area support sini. Seperti itu. Ya, ini dia breakout mantep ya. Candlenya bagus, ya akumulasinya bagus, harusnya bisa lanjut naik. Seperti itu untuk trend. Oke, lanjut selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.200 dan perubahan harga minus 0,4%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokalnya belum terlihat ya, bandar asing masih terus jualan terus. Kalau kita lihat, INDF hari ini di peak distribusi, yang jualan ZP, DX, GWBB, yang beli CS, CC, SQAG. Ya, ini CS belinya udah cukup bagus sebenarnya, cuma memang ZP jualannya deras banget. Oke, INDF ini kalau kita ngomong candle menarik. Kenapa menarik ya? Karena dia pas ketahan di support ya. Pas ketahan di support di 6.200. Ya, ini supportnya INDF juga. Mau spekulasi buy gimana? Mau spekulasi buy sebenarnya bisa ya. Tapi ya cut lossnya tipis. Kenapa? Kalau jebol di bawah sini
Ya, ini paling nggak ke 6.000 misalnya. Dan ini kita lihat juga ya area ini nih, ya kan? Ini pas Fibonacci-nya gitu loh. Nih, ya kan pas Fibonacci-nya. Jadi bisa ke arah situ, dan kalau kita memang lihat di bawah ini NDF meninggalkan gap. Ya, gap yang cukup lebar nih di sini. Di area 5.800. Apakah masih bisa? Ya, ini masih 50-50, cuma kalau kita lihat sekarang itu kondisinya kalau besok membal, ya kita spekulasi buy besok membal, ini INDF bisa double bottom di bawah. Gitu. Ya, ini kemarin dia loncat, ya dia nutup gap lagi. Nah, di sini ada candle kayak gini nih, candle pembalikan arah biasanya. Ya, mudah-mudahan baik, dan ini di area support. Dan ada akumulasi yang cukup bagus dari satu bandar. Ya, INDF seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada WIM. WIM ditutup di harga 705 dengan perubahan harga minus 1,4%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari menipis, bandar lokal masuk tipis, bandar asing ini masih terus akumulasi. Kalau kita lihat WIM hari ini dia di big akumulasi, yang beli CP AKBK, yang jualan YP PDCC. Ini CP AK yang nampungin, ya, yang retail jualan. Oke, kalau saya lihat ini WIM memang masih mau dikerek. Kenapa ya? Karena dia mau buyback ya. Si WIM ini. Dan ini kondisi sekarang dia di area support di 705. Ini supportnya ya dari historinya. Kalau ini jebol ya potensi bisa ke 675 sampai 665. Nah, kalau kuat di 705 besok lanjut naik, ini akumulasinya masih bagus banget. Jadi kalau saya lihat sebenarnya masih bisa lanjut up. Ya, WIM ini saya rekom udah dari sini. Ya, saya dari hari ini tanggal 1 September nih saya rekom, gagal naik ya, swing 2 hari 3 hari breakout. Oke. Ya, ini teman-teman ini banyak yang cuannya udah 30%-an lebih itu dari WIM. Ya, pokoknya tumpah-tumpah lah cuannya itu. Nah, kan 30%-an. Kemarin ada yang screenshot kasih ke saya 30%-an WIM. Mantap. Ya, yang penting disiplin. Oke. Seperti itu ya untuk WIM, dan ini target dari inverted head and shoulder-nya pun udah tercapai di sini. Bahkan dikasih lebih habis itu. Oke, kalau seperti ini kita tinggal cari pola lagi, nunggu pola baru. Mainin support resistennya. Seperti itu untuk WIM. Lanjut, selanjutnya ada MAPI. MAPI ditutup di harga 1020 dan perubahan harga minus 3,32%. Kalau kita lihat dari volume dia menipis, bandar lokal belum terlihat, kemarin masih masuk. Bandar asing ini ngumpulin barangnya, bagus banget. Nah, dia udah mulai akumulasi dari sini. Nah, kalau kita lihat MAPI hari ini netral, yang beli YU KZ AKKK, yang jualan CS ZP BK. Nah, ini CS ZP juaranya deras, yang nampung YU sendirian, sisanya kecil-kecil. Oke, MAPI saya bantu coba lihat dari tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Nah, ada AK, YU, KZ. Yang jualan tadi siapa? AK pada masuk lagi. Ya, jadi ini masih menarik. Coba kita tarik lagi tadi, sorry ya. Nah, AKYU KZ ini masih pada beli ya. Dan dia di rata-rata di 1003 memang. Ya, rata-rata di 1003 udah cuan tipis, tapi ya harusnya memang di bawah naik. Dan ini kalau dilihat ya MAPA memang MAPI ini waving di dalam channelnya dia. Ya, terlihat sekali. Dan sekarang kondisinya ini dia sebenarnya membuat double bottom dari atas ya, dia datang dari atas ke bawah double bottom. Nah, pas di neckline ini gagal. Ini kalau jebol, wow cakep. MAPI apalagi jebol 1100 ini. Wah, ini cakep banget. 1110 ya high-nya. Ya, 1105. Nah, begitu itu jebol, wah cakep banget. Ya, untuk MAPI. Beli di mana? Ya, kalau mau spekulasi buy area sini sampai 1000. Oke. Kita lihat apakah dia rounding seperti ini. Ya, kalau cut loss-nya jelas di bawah di 960.
Ya, seperti itu untuk MAPI. Lanjut, selanjutnya ada SMRA. SMRA ditutup di harga 665 dengan perubahan harga positif 3,1%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini belum terlihat, bandar asing hari ini distribusi. Kalau kita lihat hari ini SMRA di big akumulasi, yang beli NIOD RXAK, yang jualan SQZP YPMG. Nah, ini yang nampungin bagus, ya, yang nampungin bagus SMRA. Nah, SMRA sendiri ini sekarang lagi di resisten. Oke, lagi di resisten. Sebenarnya ini agak rawan. Kenapa? Karena dia meninggalkan gap ya di sini. Meninggalkan gap di sini, jadi kemungkinan dia akan drop, lalu nutup gap, baru breakout. Nah, kalau itu pun ya jadinya nanti dia cup and handle kecil juga gitu. Ya, cuma ini dia kan udah cup and handle nih di sini. Nah, jadi kita lihat besok ya untuk SMRA. Kalau break ini bagus. Ya, spekulasi buy break bagus, potensinya bisa jauh. Bisa ke 785-an. Itu resisten SMRA terdekat, resistennya 665 dan 685. Ini 685 pernah disentuh, tapi langsung drop lagi. Seperti itu. Ya, untuk SMRA. Lanjut, selanjutnya ada Jaya. Jaya ditutup di harga 120 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis tapi better ya dari sebelum-sebelumnya. Bandar lokal belum terlihat, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat Jaya hari ini di big distribusi, yang jualan FS, YP, MKXC, yang beli PD, XLINIH. Oke, Jaya ini kalau saya lihat dia masih fase uptrend ya, dan membentuk, dia ada double top di sini kemarin, dia neckline ya, ini udah tercapai sepertinya, dan dia rounding. Oke. Oh, belum ya, masih jauh tercapainya, dan dia udah ketahan di support sini ya, bagus, nggak masalah. Oke, dia bertahan nggak break. Hari ini dia mau naik ke tahan MA 60 dan MA 200. Nah, ini kalau dia lanjut break, potensi uji 126, 128. Begitu ini breakout, ya bisa ke 135 lagi untuk Jaya. Ya, untuk Jaya seperti itu. Nah, ini ya nggak ada pattern sih kalau saya lihat ya. Paling ya jatuhnya penan ini udah. Penan ini ke bawah. Ya, big fuse-nya. Nah, kalau ini dia break, oke. Dia break, potensinya bisa ke 150. Area konsolnya dia dulu. Oke. Nah, seperti itu. Ya, untuk Jaya. Lanjut, selanjutnya ada Goto. Goto ditutup di harga 276 dengan perubahan harga minus 0,72%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, tetapi sebelumnya ini historinya masih rajin distribusi, bandar asingnya yang nampung. Kalau kita lihat hari ini Goto dia di normal akumulasi, yang beli AZ, CS, YPCP, yang jualan YUPD, SQAK. Ini YUPD jualan cukup deras, tapi yang nampung nggak kalah bagus ya, AZ dan CS. Oke, sebenarnya berita bagus untuk Goto, walaupun kelihatannya turun, tetapi akumulasinya ini cukup baik, ya, cukup baik dari salah satu bandar, dan yang mengagetkan, yang distribusi itu justru PD. Oke, kita coba cek dari tanggal 5 dulu. Nah, ini CS ya. CS yang belinya paling banyak dari tanggal 5 itu berarti di sini. Oke, saat sideways di sini. Nah, ini CS yang belinya paling banyak di 284 dan dia rugi. Nah, bayangkan rugi walaupun kelihatan tipis tapi 60 miliar. Nah, itu berapa udah merahnya. Gitu. Dan ya CP ini CS ini masih terus beli sebenarnya. Dia di tanggal 1 September juga masih beli dan segala macamnya. Ini coba kita cek dari tanggal ini yang akumulasi cukup besar, 28 Juli. Tegoto 28 Juli. YPCS ya. KICCXC. Nah, ini
bawahnya retail nih, KICCXC ini retail. Oke, KI ini koin kalau nggak salah ya, Korea itu ya. Nah, CC ini mandiri, XC ini ajaib. YP, nah ini YP gabung-gabung ya, jadi agak sulit memang. Banyak bandar juga pakai YP, ya CS juga. Kalau CS saya rasa bandar, jadi harusnya masih oke. Bandar masih nyangkut di atas saat pembelian di sini ya, 28 Juli ini. Berarti beli di sini juga masih nyangkut, ya potensi ini masih bisa di rounding up. Nah ini AK memang yang guyur, ya AK yang guyur. Dan hari ini muncul AZ. AZ dia muncul di bawah, berarti dia baru masuk. Ya, jadi kita tunggu permainannya AZ. Siapa tahu dia besok makin akumulasi lagi, ya kan? AZ CS akumulasi ya masih bagus untuk foto. Ya, batas cut loss kalau saya 270. Di bawah 270 lepas. Oke. Nah, ini potensinya sebenarnya dia double bottom lebar ya dari atas, turun, naik ke sini, turun lagi. Nah, dia rounding up, potensi bisa balik ke 387 atau 388 lagi untuk Goto. Tapi harus sabar. Harus sabar. Oke. Seperti itu ya, Goto kan juga kalau hijau ya ini nggak nanggung-nanggung, sukanya loncat-loncat ya. Oke, lanjut ada MDLN. MDLN ditutup di harga 130 dan perubahan harga minus 2,26%. Kita lihat dari volume dia menipis, bandar lokal belum terlihat, bandar asing jualan tipis setelah masuk cukup bagus. MDLN dia di big distribusi yang jualan YB AKSQ yang beli YP CC PDEP. Nah ini rata-rata retail yang beli MDLN ya, saham kesayangan retail, nggak tahu kenapa nih. Nah MDLN ini dia breakout. Oke, ini good, tetapi dia candle di sini cukup jelek. Ya, cukup jelek. Mungkin retest dulu. Retest dulu ke 124. Selama dia nggak jebol di 124, ini menarik. Ya, MDLN bisa dibeli. Gitu. Dan ada bandar yang akumulasi di hari ini, harusnya ini masih oke, masih bisa dibawa naik untuk MDLN. Ya, seperti itu untuk MDLN bisa ke 124. Begitu dia retest, langsung bisa uji 140. Targetnya masih 140 dan 160 untuk MDLN dari cup and handle di sini dan cup and handle besar. Oke, MDLN seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ERA ditutup di harga 468 dan perubahan harga minus 1,68%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat. Hari ini asing keluar. Sebelum-sebelumnya asing udah mulai masuk. Oke, kalau kita lihat ERA di big distribusi yang jualan CC, CS, AKBK, yang beli ZP, YP, KI, AZ. Ini CC, CS distribusi deres yang nampung kecil-kecil. Oke, kita coba ERA, lihat dulu ini udah mulai ada akumulasi dari tanggal 2 September. Kita cek ERA 2 September. Ya, ERA ini juga salah satu saham cut loss kita ya. Di stock dictionary kita cut loss, kita beli di sini, drop di bawah sini ya saya bilang cut loss, sudah cut loss, sudah ketolong. ERA 467 KI ya, KZ di 473 berarti daerah sini ya, masih rugi ya kan. Ini yang nampungin kayaknya nih, mereka yang nampungin di bawah ada TP ya, mudah-mudahan ini memang mau dibawa rounding dulu baru naik. Tapi ini jeleknya untuk ERA, jadi ini terlalu bawah ini dan ini dia bikin gap ya, ini harus ditutup. Nah nggak tahu nanti mau seperti apa, tapi kalau ditutup berarti potensi double bottom ya, ini bisa entry nih coba ya, spekulasi buy di 450 nih untuk ERA kalau mengarah ke sana ya. Kita lihat besok seperti apa untuk ERA ini. Oke, 465 464 berarti ya, 464 ini support kuatnya ERA. Kalau jebol ya bisa jelek seperti itu. Tapi kalau dia habis itu jebol terus naik lagi ketarik, nah itu masih oke ya untuk ERA. Lanjut selanjutnya ada Lucy. Lucy ditutup di harga 183 dan perubahan harga minus 1,61%.
Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal belum terlihat, bandar asing hari ini masuk tipis. Kalau kita lihat Lucy dia netral, yang beli HD, IH, YPBK, yang jualan EP, XL, FZ, MK. Ya, Lucy ini sebelumnya juga udah saya sampaikan, ini seperti Dead Cat Bones, ya dia bikin low baru juga. Dead Cat Bones ya potensi ke 175 dulu itu masih ada. Oke, potensi ke sana masih ada. Sabar-sabar. Ya, ini 183, ini 183. Oh ya, ini belum bikin, ya belum bikin lah, belum bikin low baru. Jadi kita lihat besok. Ya, ini area datang dari atas. Apakah dia besok mantul? Kalau dia mantul, potensi bikin double bottom ya dengan neckline di 194. Nah, kalau 194 ini jebol, ya potensi bisa lanjut ke area 206 lagi. Seperti itu untuk Lucy. Oke, ini kita lihat ini MA60 lagi menanjak ke atas. Apakah akan membal? Ya, nah ini perlu konfirmasi untuk Lucy. Ya, support di 175 apakah akan nutup gap dulu, nyentuh baru ketarik lagi, itu juga masih ada potensi. Ya, jadi besok dilihat Lucy. Kalau drop ya potensinya lebih ke 175 dulu. Tapi kalau membal potensi double bottom, potensi uji ke 194. Lanjut selanjutnya ada GDST. GDST ditutup di harga 171 dan perubahan harga 24,82%. Kalau kita lihat dari volume hari ini oke, bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin sudah akumulasi. Hari ini asing justru yang keluar. GDST dia di big distribusi, yang jualan CD, YPAK, XC, yang beli KK, PD, EPSQ. Ya ini yang nggak HK KK nih hari ini sama SQ. SQ di 174 bahkan ke pucuk ya kelewat ya. Ada MG masuk tipis. Ini CD distribusi. Oke, GDST sendiri memang ini saya sampaikannya kemarin bentuk penan dia break potensinya bisa ke sini, ini juga udah kecapai langsung kan di pas breakout. 140 ini udah dijebol dan ini Fibonacci udah selesai ya dari low-nya terakhir ini. Berarti kita sekarang cari target baru. Oke, nah ini saya izin hapus ya Bapak Ibu. Oke, untuk GDST. Nah, ini kita tetap aja. Ini karena jadi support nantinya. Nah, sekarang kita tarik dari high ke low-nya. Oke. Nah, dia break di 169. Oke, dia break ke 169. Bisa mantul atau enggak? Harusnya masih bisa. Ya, cuma memang dari bandarnya ini nggak ada bandar kuat kalau saya lihat. Kecuali ini kakaknya bandar ya. Nah ini kakak ini kan Philips Sekuritas. Ini kebetulan saya pakai juga dan jarang memang bandar pakai kakak ini. Gitu. Ya, SQ kayaknya enggak, PD juga enggak. Ini masih normal lah. Belum ada pembelian yang terlalu wah gitu ya. Jadi belum tahu bandar atau enggak. Yang jelas dia breakout, potensi uji 169 dijebol ya kan. Ketarik, nah ini dibuat breakout. Nah ini yang kalau misalnya besok ARB dia uji sampai 169, 108 saya 100, nah 160 ya. Nah mungkin dia ke 159 dulu, ARB sekali baru lanjut naik. Itu. Ya ini kan dia kalau lihat historinya ya, jadi dia begitu nyentuh resisten, dia retest turun ke support baru terbang. Nah, GDST juga bisa seperti itu. Ya, dan apalagi hari ini asingnya distribusinya justru besar-besaran. Ya, jadi potensinya masih ke 159 dulu. Kalau besok ARB ya. Ya kalau ARB berarti lanjut 151 cari fondasi baru rounding naik. Tapi kalau besok dia hijau, potensi masih ke 180 dulu. Seperti itu untuk GDST. Lanjut selanjutnya ada GZCO. GZCO ditutup di harga 144 dan perubahan harga positif 3,6%. Kita lihat dari volume hari ini dia cukup tinggi. Ya, bandar lokal belum terlihat, bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat GZCO di
normal distribusi dan jualan AK, NI, AZXC yang beli GR, FZ, YPCC. Nah ini AK jualan di atas, ya, GR nge-HK bahkan, dan ini ya nyangkut. Dan kalau kita lihat coba dari tanggal 16 Agustus. 16 Agustus GZCO seperti apa? AZXC dari GR. GR dia punya barang paling banyak baru masuk lagi gitu kan hari ini di 148. Ya memang average dia tinggi. Hari ini GR ada masuk. Nah ini pertanda oke lah. Itu kan FZ juga masuk. Nah ini FZ masuknya nggak segede hari ini mungkin ya karena dia udah distribusi di sini. Nah ini netnya dia. Ya GR juga seperti itu. Oke. Untuk GZCO hari ini saya sampaikan kalau break 151 ini menarik tetapi ya gagal. Ya, gagal bertahan. Kalau bertahan bagus. Nah, ini bisa kita coba re-entry lagi untuk GZCO. Dia masih potensi bikin ya inverted head and shoulder mungkin nanti. Ya kan? Karena ini udah naik, jadi di sini terus ke sini. Nah, besok di sini mungkin rounding lagi ke 42. Nah, ini kalau GZCO besok drop dari 42 jelek ya. Berarti potensi lanjut turun lagi, uji ke 132-nya. Gitu. Tapi ini kalau saya lihat dia masih bisa waving up. Lanjut naik. Oke, seperti itu untuk GZCO. Lanjut selanjutnya ada HDIT. HDIT ditutup di harga 123 dengan perubahan harga positif 2,5%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat, tetapi masih terus jualan, bandar asing masuk tipis. HDIT hari normal distribusi, yang jualan CP, AZ, FSNI, yang beli EP, YB, SQCD. Ini CP jualannya deres, yang nampungnya kecil-kecil ya. Ini jualan sendirian di si CP. Oke, HDIT ini dia retest breakout ya, jadi dia up and handle breakout di 121 ini. Dan hari ini dia retest, masih bertahan retest. Nah, ini sebenarnya masih oke. Ya, masih cukup menarik. Coba kita lihat dari tanggal 8 September. Nah, 8 September PD, EP, CC ya. Di 126. Jadi harga-harga pada atas, ya kan? Barangnya mereka di sini pada atas harusnya masih bisa naik. Oke, dia lagi retest ya kan, breakout and retest. Nah, HDIT bisa nih harusnya. Dan udah 2 kali dia membal dari 116. Nah, ini bisa dijadikan pijakan kita untuk cut loss-nya nanti. Baik, saya rasa seperti itu ya untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti channel Stock Dictionary ini. Ya, saya juga mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan sama Bapak Ibu. Ya, kalau memang saya ada salah, bisalah disampaikan dengan baik-baik ya. Saya nggak perlu dibodoh-bodohi di media sosial gitu kan. Ya, saya memang bodoh, tapi jangan terlalu frontal lah. Saya pun juga masih belajar dan ya memang saya akui saya bodoh dan saya harus banyak belajar gitu. Tapi kan namanya bermedsos ya lebih dewasa lah. Gitu ya. Jadi kalau memang kalau ada saya ada salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan dengan analisa saya, monggo di kolom komentar sebaiknya seperti apa. Kalau di grup kita selalu bertukar pikiran ya, dan saya jujur senang sekali dengan grup Telegram saya. Kenapa? Karena kita saling support di situ. Ya, saling support, saling mengingatkan dan sangat positif lah kalau menurut saya auranya di situ, dan mudah-mudahan itu menjadi titik ya di mana kita bisa belajar bareng, cuan bareng ya terutama itu, dan yang terpenting cuan konsisten. Saya juga nggak bilang kalau 100% Stock Dictionary win rate-nya enggak, tapi ya puji Tuhan masih lebih banyak yang cuannya. Seperti itu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.